Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para santri kelas 11 Muallimin, mari kita lanjutkan lagi pelajaran Ulumul Quran. Baik, pada hari ini pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 11 Muallimin kita akan membahas yaitu tentang kaifiat turun wahyu kepada malaikat. Baik, tentang kaifiat turun wahyu kepada malaikat, kita perhatikan dulu. Ini antara lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala Allah taala, berfirman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Terjemahnya kurang lebih adalah wa id qala rabbuka, dan ketika berfirman atau berkata Tuhanmu, lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi yaitu khalifah. Qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di sana di bumi mayub sidu fiha, orang yang suka berbuat kerusakan. Baik, itu yang ayat yang pertama terkait dengan kaifiat turunnya wahyu kepada malaikat. Kemudian kita perhatikan juga firman Allah yang kedua di sini yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 12. Dalam surat Al-Anfal ayat 12, qala Allah taala, berfirman Allah taala, id yuhi rabbuka ilal malaikati, yaitu id yuhi, ketika mewahyukan, rabbuka, Tuhanmu, ilal malaikati, kepada malaikat, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fasabbitul lazina amanu, oleh karena itu teguhkanlah, buatlahkah keimanan orang-orang yang beriman. Baik, ini sebagai bahasan terkait dengan kaifiat turunnya wahyu kepada malaikat. Nah, antara lain bisa kita lihat melalui dua ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-Anfal ayat 12. Baik, di sini diterangkan yaitu wahatanil ayatani, gitu. Dan dua ayat ini tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-Anfal ayat 12. Nah, dua ayat ini ala annallaha yukallimul malaikata, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu berbicara langsung kepada malaikat, duna wasitotin, tanpa perantara, bikalamin yufaqihunahu, dengan kalam, dengan ungkapan, dengan ucapan yufaqihu nahu, yang bisa dipahami oleh para malaikat atasnya. Baik, jadi dua ayat yang disebutkan di atas tadi ini bisa sebagai petunjuk bahwa itu menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat, ini dilakukan dengan duna wasitotin, tanpa perantara. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya, berbicara langsung kepada malaikat. Baik, selanjutnya terkait dengan kaifiat turunnya wahyu kepada malaikat, di samping kita bisa mengetahui melalui dua ayat tadi, kemudian juga dalam hadis ada diterangkan, yaitu wafil hadisi, kalau dalam hadis ini diterangkan yaitu hadis yang bersumber Anin Nawas bin Sam'ana, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, nah, kata Nawas bin Sam'an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi, yaitu ida aradallahu ta'ala an yuhi bil umri, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan wahyu dengan urusan-urusannya, gitu, takallama bil wahyi, maka
Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ya bil wahyi dengan wahyu tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat yang secara langsung tadi duna wasitotin, menurut informasi dari Nabi katanya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat, ini terjadi yaitu akhodatis samawatu rojfatun gitu, yang mana terjadi di langit-langit itu rojfatun, yaitu getaran gitu, getaran. Auqola, atau juga Nabi mengatakan saat itu yaitu ru'datan sadidatan, yaitu terjadi ya goncangan yang cukup dahsyat. Khaufan minallah, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, itu katanya menurut informasi dari Nabi ketika Allah menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada malaikat, ini terjadi rojfah di langit begitu ya. Dan juga datun syadiyah, jadi terjadi goncangan ya di langit karena takut terhadap Allah. Baik, selanjutnya kata Nabi ya ini ya, wa idza sami'a dzalika, apabila mendengar hal itu turunnya wahyu ya, apabila mendengar hal itu, ahlus samawati, penduduk langit, wal ardi, dan bumi, so'iku wa kharrullaha, mereka merunduk gitu ya, mereka merunduk dan tunduk kepada Allah sujadan, dengan sujud. Payakunu awalu man yarfa'u ra'sahu, lalu yang pertama mengangkat kepalanya Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi tadi katanya ketika Allah menurunkan wahyu, ini penduduk langit dan bumi, maksudnya para malaikat, so'iku wa kharullaha sujadan, mereka tunduk kepada Allah dengan sujud. Nah, nanti dari malaikat yang pada tunduk itu, yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibrilu, malaikat Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi, lalu Allah menyampaikan gitu ya dari wahyunya kepada malaikat Jibril itu, bima aroda, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, bima aroda ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Suma yamuru Jibrilu alal malaikati, kemudian ketika malaikat selesai gitu ya, kemudian malaikat berjalan melewati para malaikat ya, kulama maro bisamai, ketika malaikat Jibril melalui satu langit, sa'alahu, mereka para malaikat itu ya bertanya padanya, kepada malaikat Jibril, bertanya pada malaikat Jibril, malaikatuha, malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat penjaga langit itu. Nah, setiap kali malaikat maro nih lewat kepada satu langit gitu, nah, maka penjaganya itu bertanya kepada Jibril. Kemudian mereka bertanya kepada Jibril, maza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Tuhan kami wahai Jibril begitu. Kemudian kata Jibril, payakulu Jibril, lalu menjawab Jibril, yaitu qala al-haqu, kata Jibril, Allah sudah menyampaikan al-haqu, sebuah hak atau sebuah kebenaran gitu ya, atau pembelajarannya. Wahwal aliyul kabir, dan dia itu, Allah itu maha tinggi dan juga al-kabir, maha besar. Fayakuluna kuluhum mislama qala Jibril, lalu mereka para malaikat itu semuanya ya mislama qala Jibril, mengatakan, para malaikat itu semuanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarallahu azza wa jalla, lalu malaikat Jibril juga menyampaikan kembali ya dengan wahyu tersebut, ila haitsu amarahullah, sebagaimana yang telah Allah perintahkannya begitu.
Jadi malaikat Jibril pun ya menyampaikan sesuai dengan perintah Allah gitu. Kalau memang itu wahyu tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad ya, maka malaikat Jibril pun akan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Baik, itu informasi tentang turunnya wahyu yang termuat dalam hadis riwayat Imam Tobroni dari sahabat Nawas bin Sam'an. Baik para santri sekalian, untuk pelajaran ya ulumul Quran pada hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.